Lalu mereka kembali ke toko buku, dan Ensep memberitahu jika hewan jangan datang sendirian ke gunung pada saat malam hari, karena itu sangat membahayakannya. Di pagi harinya, Ensep dan hewan pergi ke kota untuk datang ke laundry. Pada saat mereka pergi, hewan tak sengaja bertemu lagi dengan Boyong, dan Boyong pun meminta waktu hewan untuk berbicara berdua. Boyong menjelaskan tentang masalah yang dahulu ia alami dengan hewan. Ia bercerita bahwa itu hanya kesalahpahaman, tetapi hewan tetap menganggap bahwa itu kesalahan, bukan kesalahan yang tidak disengaja. Karena Boyong bersikeras bahwa itu kesalahpahaman, akhirnya hewan meninggalkannya lagi. Cerita beralih ke Jangwo. Saat sedang mengadakan acara kantor bersama, ia pergi ke sebuah gunung. Namun, ketika mereka ingin turun gunung, ada salah satu rekan kantor Jangwo yang hilang. Akhirnya Jangwo menghubungi Ensep, karena hanya ia yang tahu jalur gunung di desa ini. Setelah Ensep tahu hal itu, ia langsung bergegas ke gunung untuk membantu mencarinya. Setelah banyak orang yang mencari sampai malam hari, warga dan polisi pun ramai. Dan ketika malam hari, Haiwon dan keluarga Ensep pun datang. Haiwon bertanya kepada adik Ensep, kenapa orang-orang butuh Ensep untuk menemukan orang hilang di gunung. Adik Ensep pun memberitahu jika Ensep memang orang yang sudah lama mengenal semua jalur gunung di desa ini. Dan telah lama kemudian, Ensep turun dan membawa teman kantor Jangwo yang hilang. Setelah Ensep menyelamatkan orang, ia dimarahi oleh ibunya untuk tidak membantu orang lain, karena itu sangat membahayakan dirinya sendiri. Tapi Ensep tidak mengiyakannya. Ia hanya membujuk ibunya agar memaafkannya. Setelah itu, Ensep pergi ke toko buku karena ada perkumpulan klub buku. Setelah acara klub buku selesai, Ensep memberikan Haiwon sebuah sepatu yang dipakai untuk musim dingin, karena Haiwon selalu memakai sepatu yang membahayakan dirinya. Keesokan harinya, saat Ensep masih tertidur, Haiwon pun pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Dan ketika ia pulang ke toko buku, dalam perjalanan ia tak sengaja bertemu ibunya yang tiba-tiba pulang ke desa. Cerita kembali ke masa saat ibu hewan diinterogasi dalam keadaan beberapa lebam di muka. Ia mengakui semua pernyataan yang ditanyakan kepadanya. Dan tak lama dari itu, nenek hewan pun meninggal. Kembali lagi ke masa sekarang, akhirnya mereka pulang bersama ke rumah neneknya. Saat sampai di rumah, ia melihat rumahnya sedang diperbaiki dan bertemu dengan bibinya. Haiwon pun kembali ke toko buku, dan saat di toko buku, ia bercerita kepada Ensep bahwa dahulu setelah ibunya keluar dari penjara, ia hanya bertemu dengannya selama 2 tahun sekali. Dan saat bertemu pun, ia hanya makan berdua. Ibunya tak pernah menjelaskan apapun soal kejadian di masa lalu. Ia penasaran kenapa ibunya datang ke sini, karena pada saat neneknya sudah meninggal, ibunya tidak pernah datang ke sini sama sekali. Cerita beralih ke adik Ensep. Pada saat pagi hari, ia sedang menuju sekolahnya. Ia bertemu dengan pria yang ia suka, dan ia menanyakan beberapa hal, tapi pria itu tidak ingin menjawabnya, dan meminta untuk adik Ensep agar tidak mendekatinya lagi. Pada saat Ensep sedang ke toko buku yang ada di kota, ia ditanya oleh pemilik tokonya, apakah ibu hewan kembali ke desa ini? Dan pemilik buku itu menceritakan bahwa ibu hewan sangat terkenal dulu, karena ia wanita paling cantik di SMA-nya. Dan pemilik toko buku tersebut salah satu pria yang menyukainya. Setelah mengambil beberapa pesanan buku, ia ditelepon Haiwon, dan Haiwon bertanya ia ada di mana. Lalu Ensep pun menjawab jika ia sedang mengambil pesanan bukunya di kota. Dan setelah mengambil pesanan, ia ada urusan lain. Haiwon yang sedang berada di kota pun tak sengaja melihat Ensep dan Boyong sedang mengobrol di coffee shop.
Pada saat sampai rumah, hewan penasaran dan bertanya langsung kepada ibunya, kenapa ia datang ke sini. Ibunya pun enggan untuk menjawab. Dan hewan mulai bertanya-tanya, kenapa ibunya selalu menghindari pertanyaannya. Apakah rumor tentang yang membunuh ayahnya itu sebuah kecelakaan atau sebuah kebenaran? Tapi ibu hewan tidak mau menjawab juga, sampai akhirnya hewan pergi. Keesokan harinya, ibu hewan bertemu dengan Hansap dan meminta tolong kepadanya untuk mengembalikan beberapa surat ke pemilik toko buku yang ada di kota. Karena Hansap mengenalnya, ibu hewan menerima beberapa surat darinya, tapi tak pernah ia balas, dan dia meminta tolong kepada Hansap. Setelah meminta tolong kepada Hansap, ibu hewan pergi ke gunung, di mana tempat pertama kali suaminya melamar. Ia datang di hari ulang tahun suaminya, dan ia hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Setelah itu, ia kembali turun. Tak lama kemudian, hewan pun datang ke toko buku, dan ia bertanya kepada Hansap, kenapa ibunya datang ke sini. Hansap menjawab, ia hanya mau ngobrol sebentar, lalu ibunya pergi lagi. Dan hewan pun mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya, kenapa kemarin Hansap bertemu dengan Boyong. Hansap pun menjelaskannya, jika Boyong meminta bantuannya untuk mendekatkannya lagi dengan hewan, karena ia ingin berteman seperti dulu. Dan hewan pun menjawab, jika ia tidak suka dengan orang yang bersikeras salah, tetapi tetap menganggap bahwa itu kesalahpahaman. Cerita kembali ke adik Hansap. Saat sedang di sekolah, ia diganggu beberapa temannya karena ia mendekati cowok favorit di sekolah. Tetapi adik Hansap tidak mau mendengarkannya, sampai akhirnya cowok yang ia suka datang, lalu membantunya. Saat malam hari, setelah selesai acara perkumpulan klub buku, Jangwo memberitahu bahwa akan ada reuni akbar di sekolahnya. Itu akan terjadi dalam waktu 2 hari mendatang. Setelah memberitahu kepada hewan dan Hansap, Jangwo pun pulang. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Ia pun teman semasa SMA mereka dulu, dan ia orang yang pernah menyukai hewan, yang bernama Choi Yung Hon. Cerita bermula saat hewan bertemu dengan Yonghon di masa SMA. Ia diberitahu oleh Boyong bahwa Yonghon pria yang banyak disukai murid di sekolahnya. Tetapi hewan tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Sampai akhirnya hewan dan Boyong melihat sisi lain dari Yonghon. Jika ia memang disukai banyak wanita, tetapi ia bukan menghindarinya, ia malah memberi kesempatan kepada wanita yang mendekatinya. Padahal Boyong tahu jika Yonghon tertarik kepada hewan, tetapi ia tidak menjaga jarak dengan wanita lainnya. Cerita balik ke toko buku. Maksud kedatangan Yonghon, dia hanya ingin bertanya di mana letak balai desa. Namun ketika melihat hewan, ia mengingatnya dan mereka pun bertatapan. Ketika mereka bertatapan, Hansap langsung berinisiatif untuk mengantarkannya ke balai desa. Keesokan harinya, Hansap pergi untuk mengembalikan surat yang dititipkan ibu hewan kepadanya. Lalu cerita beralih ke hewan yang sedang menjaga toko buku. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Ia adalah Yonghon. Lalu mereka mengobrol. Hewan bertanya, apa maksud kedatangan Yonghon jika ia tidak membeli buku. Yonghon pun menjawab, jika hewan masih sama seperti dulu. Dan Yonghon pun masih sama seperti dulu. Hewan tidak mengerti apa maksudnya. Lalu ia bertanya, sama seperti apanya? Yonghon menjawab, perasaannya. Lalu ia memberi nomor teleponnya kepada hewan untuk menghubungi jika hewan memberinya kesempatan. Lalu Yonghon pun pergi. Saat malam hari, ketika Hansap pulang dari kota, hewan ingin berpamitan karena rumahnya sudah diperbaiki. Dan ia ingin berterima kasih karena Hansap mengizinkannya menginap 5 hari di toko buku. Dan hewan pun segera pulang. Saat jalanan pulang, tiba-tiba Hansap datang dan menemaninya berjalan pulang. Keesokan harinya, orang-orang sangat antusias untuk datang ke reuni akbar. Hewan pun bersiap untuk berangkat.
Namun saat ia keluar rumah, tiba-tiba Yonghon datang. Ia ada di depan rumahnya dan mengajaknya pergi bersama. Ketika sampai di sekolah, Haewon bernostalgia dengan teman-temannya. Dan Haewon pun berjalan sendirian. Ia datang ke aula sekolah. Lalu ia mulai bermain piano yang ada di sana. Tak lama kemudian, Yonghon datang dan ia akhirnya mengobrol. Saat sedang mengobrol, Haewon teringat masa lalu, di mana masa saat ia dibully. Dan dalam beberapa kejadian pembulian, Yonghon orang yang sempat menolongnya. Ketika ia sering ditolong oleh Yonghon, Haewon pun mulai mendapatkan beberapa teman di kelasnya. Karena Yonghon pria yang cukup populer di sekolahnya. Setelah mengingat itu, Haewon pun berterima kasih kepada Yonghon. Dan ia memberitahu perasaannya yang sekarang, bahwa ia tidak bisa menerima Yonghon karena ia sudah memiliki pria yang disuka. Dan setelah mengatakan itu, Haewon pun bergegas pergi untuk mencari Eun-seop. Ketika ia tergesa-gesa mencari Eun-seop, acara reuni pun dimulai. Haewon pun bertemu dengan Eun-seop dan mengatakan jika ia suka kepadanya.